Kekuatan tersembunyi dan superioritas strategis ISFJ. Sang pelindung yang tampak lemah, namun paling mematikan. Di permukaan, tipe kepribadian ISFJ tampak seperti pribadi yang tenang, ramah, dan terlalu baik hati. Tapi di balik persona hangatnya, ISFJ menyembunyikan arsenal psikologis yang sangat kompleks dan strategis, yang menjadikannya sebagai salah satu kepribadian paling underrated, sekaligus paling berbahaya dalam dinamika sosial jangka panjang. Mereka bukan singa yang mengaum keras, tapi ular yang diam dan membunuh tanpa peringatan. Yang pertama, superioritas dalam long-term social engineering. Individu ini memiliki extraverted feeling tertutup dan introverted sensing yang terlatih. Mereka akan menggunakan extraverted feelingnya secara tersembunyi. Mereka tidak menampilkan emosi untuk didominasi, melainkan untuk membangun jaringan loyalitas sosial secara perlahan tapi dalam. Seperti mata-mata emosional, ISFJ tahu siapa yang butuh diselamatkan, siapa yang bisa dikendalikan lewat empati, dan siapa yang bisa dijinakkan melalui pelayanan. Orang-orang sering merasa berutang budi kepadanya, dan inilah bentuk dominasi ISFJ yang tidak kentara. Dengan introverted sensing sebagai fungsi dominan, mereka menyimpan detail kecil yang sering diremehkan oleh tipe lain. Tapi inilah kekuatannya. ISFJ tidak lupa siapa yang pernah menyakiti mereka, siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang butuh dihancurkan secara perlahan. Mereka bukan pelupa, mereka pencatat memori emosi, dan mereka menyusun strategi jangka panjang berdasarkan data psikologis yang tidak terlihat oleh mata publik. Yang kedua, keunggulan dalam persepsi mikroemosional, the emotional lie detector. Tipe kepribadian ISFJ adalah pemindai mikroekspresi emosional alami. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan teori filsafat, tetapi mereka tahu kapan seseorang sedang berlaku tidak tulus. Kombinasi antara extraverted feeling dan introverted sensingnya menjadikan mereka sebagai pembaca sosial yang sangat tajam. Mereka bisa mendeteksi kegelisahan, kebohongan terselubung, atau ketidakkonsistenan dalam cerita seseorang, bahkan jika orang itu tidak menyadarinya sendiri. Mereka tidak menuduh, mereka mencatat. Dan ketika waktunya tepat, mereka mengambil keputusan relasional yang sangat presisi, memutuskan hubungan atau memanipulasi situasi dengan efek yang sangat halus, namun mematikan. Yang ketiga, kekuatan dalam menjadi invisible operator the Grey Cardinal. Tipe kepribadian ISFJ pada dasarnya tidak suka tampil, tapi mereka sangat suka mengontrol dari balik layar. Dalam kelompok sosial atau organisasi, ISFJ seringkali bukan pemimpin formal, tapi justru mereka yang mengendalikan dinamika keputusan melalui pengaruh emosional, empati kolektif, dan kebaikan yang disengaja. Mereka bisa menggiring opini, memperkuat suara tertentu, atau membungkam konflik. Semua tanpa terlihat memimpin. Inilah bentuk kekuasaan paling purba, pengaruh tanpa terlihat sebagai pemilik kekuasaan. Yang keempat, resistensi psikologis terhadap manipulasi, introverted sensing sebagai perisai memori dan prinsip bagi tipe kepribadian ini. Tipe kepribadian ISFJ terlihat mudah dimanipulasi karena mereka suka membantu. Tapi realitanya, introverted sensing mereka menjaganya dari pengulangan kesalahan yang sama. Jika seseorang mencoba memanipulasi ISFJ lebih dari satu kali, biasanya itu tidak akan berhasil. ISFJ akan mengingat detail, membangun boundary tanpa perlu debat, dan secara halus menonaktifkan akses emosional terhadap dirinya. Ini menjadikan ISFJ sebagai salah satu tipe yang secara internal memiliki resistensi psikologis tinggi terhadap dinamika toksik. Mereka mungkin sabar, tapi mereka tidak bodoh. Mereka mungkin membantu, tapi mereka tidak akan menyerahkan kendali diri. Yang kelima, kapasitas untuk loyalty warfare, kesetiaan sebagai senjata perang. Kesetiaan ISFJ bukan hanya sifat, melainkan sebuah alat perang emosional.
Ketika mereka menjalin hubungan, mereka berinvestasi emosional sangat dalam dan siap mempertahankan hal itu dengan cara apapun. Namun jika kesetiaan mereka dikhianati, mereka tidak akan membalasnya secara langsung. Mereka akan menciptakan jarak, membungkam eksistensi pihak yang mengkhianatinya dari realitas emosional dirinya, dan menggunakan aliansi sosial untuk membatasi pengaruh lawannya. Tipe kepribadian ini tidak menghancurkan lawannya secara frontal. Mereka membekukan eksistensi lawannya dalam sistem sosial mereka, dan itu lebih menyakitkan daripada konfrontasi secara langsung. Yang keenam, stamina mental dalam kehidupan rutin yang membunuh banyak orang. Mayoritas manusia modern runtuh karena kebosanan, repetisi, dan tekanan mikro harian. Namun ISFJ malah justru berkembang di dalamnya. Fungsi introverted sensing dan judging, mereka menjadikan ISFJ sebagai salah satu tipe paling tangguh dalam mempertahankan struktur hidup jangka panjangnya. Mereka adalah kekuatan diam yang menyusun fondasi dunia. Tanpa ISFJ, tidak ada banyak sistem yang dapat berjalan. Mereka bukan protagonis sebuah film, melainkan salah satu arsitek kehidupan nyata. Yang ketujuh, kekuatan menyentuh alam bawah sadar manusia. Individu ini memiliki extraverted feeling yang dapat memanipulasi rasa bersalah dan kasih sayang. Tipe kepribadian ISFJ tahu kapan harus diam, kapan harus mengeluh dengan nada halus, dan kapan harus menunjukkan air mata yang disengaja untuk memanggil empati kolektif. Bagi ISFJ yang sudah terlatih, extraverted feeling bukan hanya alat kasih sayang, melainkan sebuah alat kontrol massa. Orang-orang sering merasa bersalah jika menyakiti ISFJ, dan rasa bersalah itu adalah mata uang kekuasaan terselubung mereka. Yang kedelapan, The Angel Archetype, dominasi melalui citra moral. Tipe kepribadian ISFJ bisa menjadi representasi archetype malaikat dalam dinamika sosial. Mereka adalah yang paling tidak mungkin kamu curigai, yang paling kamu hormati, dan yang paling kamu percaya. Dan karena mereka memegang monopoli citra kebaikan, mereka bisa menghancurkan kredibilitas orang lain hanya dengan diamnya. Karena semua orang menganggap ISFJ adalah suara hati nurani kolektif, sekali mereka tidak membelamu di depan umum, itu berita buruk bagimu. Yang kesembilan, stabilitas emosional yang sulit ditumbangkan. Dalam dunia yang dipenuhi eksistensialisme, krisis identitas dan kehausan akan makna, individu ini memiliki kompas moral internal yang jarang mengalami retak. Mereka bisa bertahan dalam badai eksistensial karena mereka berakar dalam nilai-nilai konkret, tradisi, dan pengalaman yang nyata, bukan teori kosong saja. Hal ini menjadikan mereka sebagai anchor dalam kelompok sosialnya. Mereka adalah benteng terakhir ketika semua orang panik, rusak, dan kehilangan arah. Yang terakhir, kekuatan altruistik yang mengikat jiwa banyak orang. Altruisme yang dimilikinya tidaklah palsu. Altruisme mereka adalah kekuatan politik. Semakin banyak orang yang merasa diselamatkan oleh ISFJ, semakin banyak pengikut loyal yang akan mereka miliki di masa depan. Bukan dengan uang, mereka menyimpan investasi dalam bentuk emosional. Dan dari semua tipe kepribadian yang ada, ISFJ adalah yang paling mampu mengubah kebaikan menjadi kekuasaan emosional jangka panjang. Kesimpulannya, tipe kepribadian ISFJ bukanlah individu yang lemah. Mereka adalah quiet strategist of the human heart. Di dunia di mana semua orang ingin menjadi INTJ atau INTJ karena terlihat dominan dan logis, ISFJ justru mendominasi melalui invisible war. Perang kepercayaan, emosi, loyalitas, dan citra. Mereka adalah tipe kepribadian yang mampu untuk membentuk peradaban bukan dengan mendobraknya, melainkan dengan merangkulnya dan menciptakan sistem baru dari dalam. Tipe kepribadian ini tidak akan memimpin di medan perang, akan tetapi merekalah penentu bagi siapa yang layak bertahan setelah perang selesai. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.